Terakhirnya di usianya yang masih belia, 14 tahun. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Keluarga menaruh curiga dan tidak semudah itu percaya bahwa korban disebut tewas karena jatuh di kamar mandi. Kebenaran perlahan terkuak. Ternyata Bintang dianiaya oleh 4 seniornya sendiri yang sama-sama santri. Terpukul, benar-benar terpukul. Jumat malam, keluarga histeris melihat Bintang kembali ke rumahnya di Dusun Kendang Lembu, Desa Karangharjo, Banyuwangi, dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga pun menanyakan kejelasan dari pihak pondok pesantren yang mengantarkan jasad korban dari Kediri kala itu. Sempat dihalang-halangi membuka kain kafan, keluarga pun terkejut melihat tubuh korban penuh dengan luka lebam. Padahal pihak keluarga diberitahu bahwa korban tewas karena terjatuh di kamar mandi. Kejanggalan ini yang juga memancing reaksi warga setempat dan meminta pihak keluarga untuk mengotopsi jenazah korban demi mencari kebenaran. Saat mondok di Kediri, Bintang kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggal dunia, Bintang menyampaikan keinginannya kepada orang tua melalui pesan singkat. "Aku takut, cepat sini, aku takut mah. Mah, tolong, sini cepat jemput." Jerit Bintang mencari pertolongan ke orang tuanya sendiri. Meski demikian, Bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah yang dialaminya hingga korban pulang tanpa nyawa. Ibu korban pun sempat menyemangati korban dan meminta korban bersabar hingga Ramadan datang. Kalau Bintang ya pendiam dia mas, pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak ngelawan. Selama ibunya bekerja di Bali, korban menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri. Pihak pondok pesantren menjelaskan pihaknya menerima laporan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi dari kakak sepupu korban. Nah, kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan. Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya waktu itu kakaknya. Kan masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Setelah mendapati laporan dari keluarga, kepolisian Banyuwangi langsung berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang santri di pondok pesantren yang sama sebagai tersangka. Mereka adalah MN dan MA yang masing-masing berusia 18 tahun, serta AK 17 tahun dan saudara AF yang berusia 16 tahun yang juga merupakan kakak sepupu korban. Terkait motifnya, polisi menyebut terjadi kesalahpahaman antara para pelaku dengan korban. Dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motifnya apa Dan? Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman di antara anak-anak pelajar.
Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Suyanti yang merupakan ibu korban menuntut agar pelaku dihukum seadil-adilnya. 4 hari berlalu sejak Bintang dimakamkan, Suyanti menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari pondok pesantren kepada pihak keluarga. Pun tak ada ungkapan bela sungkawa dari pihak pondok pesantren, kata Suyanti. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata inisiatif atau berbela sungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Proses hukum terus bergulir di kepolisian. Sementara itu, Kementerian Agama juga menginvestigasi keberadaan pondok pesantren tempat Bintang mondok. Menurut Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo Kediri belum berizin. Pondok pesantren tersebut berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 93 santri. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Bintang. Rekonstruksi digelar secara tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. Total ada 55 adegan yang diperagakan keempat pelaku dalam rekonstruksi ini. Tindak kekerasan terjadi 3 kali, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari di lingkungan pondok pesantren. Korban dipukul secara bergantian oleh para pelaku. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Secara terpisah, kuasa hukum tersangka menjelaskan soal kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Kesalahpahaman, artinya memang di pondok itu kan kadang-kadang mengingatkan, saling mengingatkan agar melakukan sebuah kewajiban yang menjadi aturan main pondok. Nah, kemudian karena ketika diingatkan kok kemudian korban sampai dipukul misalnya, tapi tidak ada rasa sakit atau apa katakan berontak dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dianggap kayak disadarkan bagaimana cara menyadarkan itu. Saudara, proses penyidikan terus bergulir. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan dari 9 orang saksi. Perlu diingat, penting bagi semua pihak untuk menciptakan rasa aman bagi anak dimanapun mereka berada. Perlu pula digarisbawahi bahwa orang tua harus responsif terhadap aduan, apalagi seruan minta pertolongan dari anak sendiri.